Sebelum kita mengenal PPh 21 studi kasusnya, mari kita mengenal PPh 21 itu sendiri. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Sementara, pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Yang termasuk penghasilan di sini yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh seorang pribadi, subjek pajak dalam negeri, inilah yang disebut dengan pajak penghasilan pasal 21. Kasus PPh 21 akhir tahun. PT Jaya Abadi Sejahtera adalah salah satu perusahaan nasional yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 dan terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun yang sama di KPP Pratama Demak kode 515 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. PT Jaya Abadi Sejahtera diwajibkan menggunakan pembukuan. Berikut data-data milik PT Jaya Abadi. Yang pertama, studi kasusnya itu Alana Narisia status menikah tapi belum memiliki anak. Alana Narisia bekerja di perusahaan PT Jaya Abadi Sejahtera sebagai auditor, memperoleh gaji pokok sebulan sebesar 5 juta. Perusahaan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian, tanggungan jaminan kesehatan, dan iuran jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1%, 0,30%, 4%, 3,7%. Alana Narisia membayar premi jaminan kecelakaan kerja 0,24%, jaminan pensiun 1%, biaya jabatan 5%, dan jaminan hari tua 2% dari gaji untuk setiap bulan. PT Jaya Abadi Sejahtera juga memberikan jatah makan per bulan 20% yang dihitung sesuai dengan jumlah kehadirannya yaitu 20%. Pada bulan Agustus 2023, Alana Narisia memperoleh bonus sebesar 2 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 Desember 2023 adalah Alana Narisia dengan jabatan auditor tanggal masuk 19 bulan 7 tahun 2021 dengan gaji pokok 5 juta. Cara menghitung gaji Januari sampai November yaitu gaji pokok dikalikan dengan 11 bulan yaitu 55 juta. Tunjangan jam kesnya yaitu dengan menghitung gaji pokok dikalikan dengan 4% yaitu 200.000, jaminan kematian 0,30% di 15.000, jaminan hari tua 185.000, jaminan kecelakaan kerja 50.000. Sama menghitungnya yaitu gaji pokok dikalikan dengan perjalanannya ini. THR yaitu 1 kali gaji dengan memiliki mendapatkan bonus sebesar 2 juta rupiah, makan per bulan 1 juta dengan dihitung dari daftar hadirnya 20. Penghasilan brutonya yaitu 8.200.000. 8.200.000 ini didapatkan dari tunjangan jam kos sampai dengan makan per bulannya. Total gaji kotor Desember yaitu penghasilan bruto dikalikan dengan 12 bulan yaitu 98.400.000. Dan biaya pengurangan contohnya biaya jabatan 5% dikalikan dengan penghasilan brutonya yaitu 410.000. JKK-nya penghitungannya sama dikalikan dengan penghasilan bruto 19, hasilnya 19.980.000. JHT penghitungan sama 164.000 sama ya dengan penghasilan bruto, dan setelah itu dijumlah hasilnya 492.000. PN sebulannya yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan jumlahnya yaitu 7.708.000. PN setahunnya yaitu 7.708.000 dikalikan dengan 12 bulan hasilnya 92.496.000. Dengan PTKP
Dengan PTKP K0 yaitu sudah menikah tapi belum memiliki tanggungan 58.500.000 dikurangi dengan PN setahun, hasilnya 33.996.000. Dengan tarif PPh-nya yaitu 5% karena belum lebih dari 60 juta, hasilnya 1.699.800. PPh pasal 21 per bulannya yaitu PPh terutang dikalikan dengan 12 bulan, hasilnya 141.650 bulannya. Muhammad Effendi status menikah dan memiliki 1 anak, bekerja di perusahaan PT Jaya Abadi Sejahtera sebagai manajer, menerima gaji pokok sebesar 7 juta sebulan. PT Jaya Abadi Sejahtera mengikuti program pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian, tanggungan jaminan kesehatan, dan iuran jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kerja atau dari perusahaan tersebut setiap bulan masing-masing sebesar 1%, 0,30%, 4%, 3,7%. Muhammad Effendi membayar jaminan pensiun sebesar 1%, premi jaminan kecelakaan kerja 0,24%, biaya jabatan 5%, dan jaminan hari tua 2% setiap bulan dari gajinya. PT Jaya Abadi Sejahtera memberikan jatah makan per bulan 20% yang dihitung sesuai dengan jumlah kehadirannya yaitu 18 hari. Pada bulan Agustus 2023, Muhammad Effendi memperoleh bonus sebesar 3.500.000. Penghasilan PPh pasal 21 bulan Desember 2023 adalah Effendi tanggal masuknya yaitu tanggal 1 bulan 4 2020 dengan jabatan manajer. Dengan status sudah menikah, memiliki tanggungan satu anak, yaitu dengan gaji pokok 7 juta, yaitu gaji Januari November, gaji pokok dikalikan dengan 11 yaitu 77 juta, dan dengan jam kos 4% 280. Hasilnya ini diperoleh dari 7 juta dikalikan 4% hasilnya ini. Sama dengan jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan memiliki THR sebesar 1 kali gaji 7 juta dengan bonus 3.500.000. Makan per bulan 1.260.000. Daftar hadirnya yaitu 18 hari. Penghasilan bruto itu dihitung dari tunjangan jam kos sampai makan per bulannya, hasilnya 12.040.000. Total gaji kotor Desember yaitu penghasilan bruto dikalikan dengan 12, hasilnya 144.480.000. Biaya pengurangan yaitu meliputi biaya jabatan, JKK, JHT, Jamkes, JP. Cara menghitungnya penghasilan bruto dikalikan dengan 5%. Kalau pengurangan itu dikurangi dengan penghasilan bruto dikalikan. Contoh 12.440.000 dikalikan dengan 5%, hasilnya 602.000, sama dengan JKK lain-lain, kemudian dijumlah hasilnya 722.400. Dengan penghasilan neto sebulan yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan jumlahnya ini, hasilnya 11.317.600. PN setahun caranya yaitu 11.317.600 dikalikan dengan 12 bulan, hasilnya 135.811.200. Dengan PKP nya yaitu tadi kan sudah menikah, memiliki 1 anak, berarti 63 juta. Dengan PTKP 63 juta, yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan hasil PKP tadi 63 juta, hasilnya 72.811.200. Karena melebihi dari 60 juta, maka tarif PPh-nya itu 15%. PPh terutang 15% dikalikan dengan PKP tersebut, hasilnya ini. Dan PPh pasal 21 per bulannya yaitu hasil dari PPh terutang dibagi dengan 12 bulan, hasilnya 910.140. Kemudian
Yang nomor 3, Giovanna Audiano belum menikah dan tidak memiliki tanggungan bekerja di perusahaan PT Jaya Abadi Sejahtera sebagai manajer keuangan. PT Jaya Abadi Sejahtera mengikuti program pensiun dan BPJS Ketenagaran, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian, tanggungan jaminan kesehatan, dan iuran jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing 1%, 0,30%, 4%, 37%. Giovanna Audiano menerima gaji sebesar 8 juta rupiah sebulannya. Giovanna Audiano membayar premi jaminan pensiun sebesar 1%, premi jaminan kecelakaan kerja 0,24%, biaya jabatan 5%, dan jaminan hari tua 2% setiap bulan dari gajinya yaitu 8 juta rupiah ini. PT Jaya Abadi Sejahtera memberikan jatah makan per bulan 20% yang dihitung sesuai dengan jumlah kehadirannya yaitu 19 hari. Pada bulan Agustus 2023, Giovanna Audiano memperoleh bonus sebesar 3 juta rupiah. Penghasilan PPh pasal 21 bulan Desember 2023-nya yaitu pokoknya yaitu 8 juta, gaji Januari November yaitu gaji pokok dikalikan dengan 11 bulan, hasilnya 88 juta. Tunjangan jam kesnya yaitu yang dibayar oleh perusahaan, gaji pokok dikalikan dengan 4%, hasilnya 320.000. Sama dengan jaminan kematian yaitu gaji pokok dikalikan dengan 0,30%. Penghitungannya sama sampai ke jaminan kecelakaan kerja, sama-sama dikalikan dengan hasil gaji pokoknya, dan memperoleh THR 8 juta rupiah dengan mendapatkan bonus 3 juta rupiah, makan per bulannya yaitu 1.520.000 dihitung dari daftar hadirnya tersebut. Penghasilan bruto yaitu dihitung dari tunjangan jaminan kesehatan sampai dengan makan per bulan, hasilnya 12.840.000. Total gaji kotornya yaitu penghasilan bruto dikalikan 12 bulan, kan ini total gaji kotor Desember, berarti penghasilan bruto dikalikan dengan 12, hasilnya 154.080.000. Dengan mendapatkan pengurangan biaya jabatan yang dibayar oleh penerima gaji, biaya jabatan itu penghasilan bruto dikali dengan 5% ini. Yang 5% ini biaya jabatan yang sesuai dengan peraturan dari pemerintah, yaitu 642.000, JKK-nya 30.000, JHT-nya 256.800, jam kesnya 80.000, jaminan pensiunnya 128.400, kemudian dijumlah semuanya dari biaya jabatan sampai dengan jaminan pensiun, jumlahnya 770.400. PN sebulannya yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan jumlahnya ini, hasilnya 12.069.600. PN setahunnya yaitu 12.699.600 dikalikan dengan 12 bulan yaitu 154.835.200. Dengan PTKP-nya itu tidak memiliki tanggungan, yaitu 54 juta dikurangi dengan PN setahun, hasilnya 90.835.200. Karena melebihi 60 juta, maka tarif PPh-nya yaitu 15%. PPh terutang yaitu 90 hasil PKP dikalikan dengan tarif PPh, hasilnya 13.625.280. PPh pasal 21 per bulannya yaitu PPh terutang dibagi dengan 12 bulan, hasilnya 1.135.400. Hartati Melia status sudah menikah dan mempunyai 2 anak. Hartati Melia bekerja di perusahaan PT Jaya Abadi Sejahtera sebagai marketing. Hartati Melia memperoleh gaji sebesar 9 juta. PT Jaya Abadi Sejahtera mengikuti program pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian, tanggungan jaminan kesehatan, dan iuran jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1%, 0,30%, 4%, 3,7%. Hartati Melia membayar jaminan pensiun sebesar 1%, premi jaminan kecelakaan kerja 0,24%, biaya jabatan 5%, dan jaminan hari tua 2% setiap bulan dari gaji.
PT Jaya Abadi Sejahtera memberikan jatah makan per bulan 20% yang dihitung sesuai dengan jumlah kehadirannya yaitu 20 hari. Pada bulan Agustus 2023, Hartati Emalia memperoleh bonus sebesar 2.500.000. Penghasilan PPh pasal 21 bulan Desember 2023 adalah, kita lihat Hartati Emalia, yaitu tanggal masuknya 16 bulan Agustus 2019, jabatannya sebagai marketing, dengan gaji pokok sebulannya yaitu 6 juta. Cara menghitung gaji Januari sampai November itu gampang saja, sama 6 juta dikalikan 11 bulan yaitu 66 juta. Tunjangan jam kos itu semua ini dibayar oleh perusahaan. Tunjangan jam kosnya gaji pokok dikalikan dengan 4%, hasilnya 240.000. Jaminan kematian sama gaji pokok dikalikan dengan 0,30%, sama ya penghitungannya, tinggal dikalikan saja. Dan Hartati Emalia mendapatkan tunjangan hari raya sebesar 6 juta, yaitu 1 kali gaji. Bonusnya 2.500.000, makan per bulannya 1.120.000, daftar hadirnya 20 hadir. Penghasilan bruto itu dijumlah sampai tunjangan jaminan kesehatan sampai dengan makan per bulannya. Itu dijumlah hasilnya ini 9.860.000. Total gaji kotor Desember yaitu 118.320.000. Itu penghasilan bruto dikalikan 12, hasilnya ini. Dan mendapatkan pengurangan yang dibayar oleh Hartati Emalia biaya jabatan sebesar 5%. Itu hasil ini tuh di hasil dari penghasilan bruto dikalikan dengan biaya jabatan, hasilnya 493.000. Sama penghitungannya sampai ke sini. Penghitungannya itu penghasilan bruto peraturan. Kemudian jumlah hasilnya 591.600 dengan PN sebulan, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah yang tadi, hasil pengurangan ini. Hasilnya 9.268.400. Dengan PN setahun, penghasilan neto setahun itu dihitung dari PN sebulan dikalikan dengan 12, hasilnya 111.220.800. Dengan hasil PKP yaitu Hartati Emalia tadi kan status menikah dengan memiliki 2 anak. 2 anak berarti 67.500 dikurangi dengan PN setahunnya ini, hasilnya 43.720.800. Dan yang ini yang tarif 15% ini karena melebihi dari 60 juta. Kalau yang Hartati Emalia ini kan belum melebihi 60 juta, maka tarif PPh-nya yaitu 5%. PPh terutangnya yaitu tarif PPh dikalikan dengan PTKP-nya ini. Hasilnya ya ini 2.186.040 rupiah. PPh pasal 21-nya yaitu PPh terutang dibagi dengan PPh pasal 21 per bulan yaitu 12 bulan, yaitu 182.100. Naurana Sheila status menikah dan memiliki 1 anak, bekerja di perusahaan PT Jaya Abadi Sejahtera sebagai manajer, menerima gaji pokok sebesar 7 juta sebulan. PT Jaya Abadi Sejahtera mengikuti program pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian, tanggungan jaminan kesehatan, dan iuran jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing 1%, 0,30%, 4%, 3,7%. Maaf ini tipe ya guys. Maksudnya Naurana Sheila membayar jaminan pensiun sebesar 1%, premi jaminan kecelakaan kerja 0,24%, biaya jabatan 5%, dan jaminan hari tua 2% setiap bulan dari gaji. PT Jaya Abadi Sejahtera memberikan jatah makan per bulan 20% yang dihitung sesuai dengan jumlah kehadirannya yaitu 18%, 18 hari. Pada bulan Agustus 2023, Hartati Emalia memperoleh bonus sebesar 2.500.000. Penghasilan PPh 21 bulan Desember 2023 adalah, kita lihat Naurana Sheila, yaitu tanggal masuknya tanggal 20 bulan Juni 2009 sebagai administrasi dengan gaji 4.500.000. Maka gaji Januari sampai November itu gaji pokok 4.500.000 ini dikalikan dengan 11 bulan, hasilnya 49.500.000. Tunjangan jam kes yang dibayar oleh perusahaannya yaitu gaji pokok dikalikan dengan 4%, hasilnya 980.000. Jaminan kematian 0,30%, sama penghitungan sampai dengan jaminan kecelakaan kerja. THR-nya dan tunjangan hari raya 4.500.000. Sekali gaji dengan bonus 2.500.000, makan per bulannya yaitu 900.000, daftar hadirnya yaitu 20 hari, penghasilan bruto, tunjangan
jangkes ditambah sampai dengan makan per bulan. Hasilnya 8.080.000. Cara mengetahui total gaji kotor Desember yaitu tahap penghasilan bruto dikalikan dengan 12 bulan, hasilnya 96.960.000. Dengan biaya pengurangan yang dibayar oleh Nailah tadi, yaitu biaya jabatan 5%, itu didapatkan dari penghasilan bruto dikalikan dengan biaya jabatan 5%, hasilnya 404.000. Sama penghitungannya sampai dengan jaminan pensiun, itu dikali 8.080.000 penghasilan bruto itu dikalikan dengan 5%, 0,24%, 2%, 1%, dan kemudian dijumlah hasilnya. Jumlah hasilnya yaitu 484.800. PN sebulannya yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan 80.800. Ini dengan jumlahnya yaitu 7.595.200. Maka PN setahunnya yaitu penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12 bulan yaitu 91.142.400. PKP-nya tadi kan tidak ditanggungan yaitu 54 juta. PKP itu 54.091.952.400 dikurangi dengan 54 juta lagi, hasilnya 37.142.400. Tarif PPh-nya yaitu 5%, PPh terutangnya yaitu PKP dikali dengan tarif PPh-nya hasilnya 1.857.120, dan PPh pasal 21 per bulannya yaitu PPh terutang dibagi dengan 12, hasilnya 154.760. Dasar hukum pegawai tetap yaitu yang nomor 1, berdasarkan Undang-Undang Tenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, besaran gaji pokok adalah minimal 75% dari upah total pegawai yang terdiri dari gaji bersih ditambah dengan tunjangan tetap. Yang kedua, Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan Pempres ini mengatur mengenai beberapa perubahan yang diatur, yaitu antara lain besaran iuran peserta PPI jaminan kesehatan per orang per bulan sebesar 4%. Peraturan pemerintah PP nomor 15 tahun 2023 yang mengatur kebijakan pemerintah tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 THR tahun ini akan diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, pemerintah pensiun, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dengan besaran 1 kali gaji pokok. Di sini saya akan menjelaskan pegawai tidak tetap. Sebelum itu, kita harus mengerti dasar-dasar hukumnya dulu. Yang pertama, menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16/PJ/2016, karyawan tidak tetap atau karyawan lepas adalah karyawan yang hanya menerima penghasilan apabila karyawan tersebut bekerja. Dengan besar penghasilan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, dan penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Lalu, dalam peraturan tersebut, pada pasal 12 ayat 3 disebutkan bahwa karyawan tidak tetap yang memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4,5 juta, maka perhitungan PPh 21-nya yang digunakan sama dengan perhitungan PPh 21 karyawan tetap. Berikut adalah jenis-jenis upah yang didapatkan oleh karyawan tidak tetap. Yang pertama ada upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan ada upah borongan. Oke, mari kita bahas studi kasus yang pertama. Nailah Salsabila, status menikah dan memiliki 1 anak. Nailah Salsabila bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi Sejahtera sebagai admin dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Desember, Nailah Salsabila hanya bekerja sebanyak 20 hari dengan upah seharinya yaitu Rp250.000. Lantas, berapa jumlah PPh 21 bulan Desember yang dikenakan pada Nailah Salsabila? Nailah dengan K1. PTKP setahunnya berarti 63 juta. PTKP seharinya 63 juta dibagi 360. Maka PTKP seharinya yaitu Rp175.000. PTKP sebenarnya selama 20 hari itu adalah 20 dikali Rp175.000, yaitu Rp3.500.000. PPh terutang dari upah 20 hari itu berarti 5 juta dikurangi 3.500.000 sama dengan 1.500.000, yaitu berarti PPh terutangnya masih dikali 5%, yaitu tarifnya sebesar 75.000. Jadi gaji hari ke-20 yaitu 250.000 dikurangi 75.000 sama dengan 175.000. Oke, sekarang studi kasus yang kedua. Danu Fariza, status menikah dan memiliki 2 anak. Danu Fariza bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi Sejahtera sebagai karyawan dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Desember, Danu Fariza hanya bekerja sebanyak 20 hari dengan upah seharinya yaitu 250.000. Lantas, berapa jumlah PPh 21 bulan Desember yang dikenakan pada Danu Fariza? Oke, berarti Danu Fariza itu termasuk dalam status K2. PTKP sebenarnya berarti 67.500.000.
PDKP seharinya yaitu 67.500.000 itu dibagi 360 sama dengan 187.500. PDKP sebenarnya yaitu dari 20 dikali 187.500 sama dengan 3.750.000. 20 itu dari banyaknya dia bekerja pada bulan Desember. Lalu PPh terutangnya yaitu dari upah 20 hari itu, berarti 5 juta dikurangin 3.750.000 sama dengan 1.250.000. Tarif PPh-nya berarti kan masih ada 5%, berarti 5% dikali 1.250.000 sama dengan 62.500. Jadi gaji ke-20-nya yaitu 250.000 dikurangi 62.500 sama dengan 187.500. Lalu, yang terakhir, studi kasus yang ketiga. Alvera Septiana status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Alvera Septiana bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi Sejahtera sebagai operasional dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Desember, Alvera Septiana hanya bekerja 20 hari dan upah seharinya adalah Rp250.000. Lantas, berapa jumlah PPh 21 bulan Desember yang dikenakan pada Alvera Septiana? Oke, Alvera, T0. PDKP setahunnya 54 juta. PDKP seharinya 54 juta dibagi 360 sama dengan 150.000. PDKP sebenarnya jumlah hadirnya itu 20, berarti 20 dikali 150.000 sama dengan 3 juta. PPh terutangnya dari upah 20 hari tersebut, berarti 5 juta dikurangi 3 juta sama dengan 2 juta. Berarti tarif PPh-nya 5%, berarti 5% dikali 2 juta sama dengan 100.000. Gaji hari ke-20, berarti 250.000 dikurangi 100.000 sama dengan 150.000. Berarti PPh terutangnya PPh terutangnya 100.000. Gaji hari ke-20-nya 150.000. Kemudian kita akan membahas tentang bukan pegawai, yaitu Cimoy Aliasya adalah seorang pembicara webinar yang diundang PT Jaya Abadi Sejahtera, di mana Cimoy Aliasya mendapatkan honor sebesar 600 juta. Perhitungan pajaknya adalah yang pertama, Cimoy Aliasya pembicara webinar, penghasilan brutonya tadi 600 juta. Dasar pengenaan pajak atau DPP 50%, hasilnya 300 juta. PPh terutangnya maka 5% yaitu 2.500.000 dan 15% yaitu 200 juta, dan 300 juta dikalikan dengan 25% hasilnya 12.500.000. Totalnya maka 45 juta. Untuk dasar hukumnya bukan pegawai, yaitu definisi bukan pegawai disebutkan dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Dirjen Pajak nomor Per 16 /PJ 2016, yakni orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, atau tenaga kerja lepas yang diperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari penghasil pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. DPP atau penghasilan kena pajak ini nantinya dihitung PPh 21 yang terhitung atas bukan pegawai dengan cara mengalihkan tarif PPh pasal 17 UU PPh dengan DPP secara kumulatif sesuai jenis imbalan yang diterima. Tarif PPh 21 bukan pegawai berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari A. Penghasilan jumlah pajak PKP sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi ketentuan pengurangan PPh 21 di atas. B. 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat kesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan pengurangan PPh 21 di atas. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Oke, sekarang kita bahas PPh 26. Dasar hukumnya, pasal 2, atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau PUT, dipotong pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto yang bersifat final. Lalu, bagi wajib pajak orang pribadi luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta yang besarnya tidak melebihi 10 juta untuk setiap jenis transaksi dikecuali dari pemotongan pajak penghasilan pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Oke, mari kita masuk ke studi kasus PPh 26. Yang pertama, pada bulan Juni 2023, PT Jaya Abadi Sejahtera membayar royalti kepada Hayden Craft sebagai perancang desain sebesar 80 juta. Hayden Craft adalah wajib pajak luar negeri. Hitunglah PPh pasal 26 yang dipotong PT Jaya Abadi Sejahtera. Jadi, Hayden Craft dengan penghasilan bruto sebesar 80 juta tidak memperoleh DPP karena tidak ada tarif DPP untuk royalti. Lalu tidak ada perkiraan penghasilan neto dikarenakan ya DPP-nya nggak ada gitu. Dengan potongan dasar 20%, jadi
Hasil PPh 26-nya sebesar 16 juta rupiah. Lalu, studi kasus yang kedua, PT Jaya Abadi Sejahtera telah mengasuransikan gedungnya kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar jumlah premi asuransi selama tahun 2023 sebesar 110 juta rupiah. Hitunglah PPh pasal 26 yang dipotong PT Jaya Abadi Sejahtera. Jadi, perusahaan memiliki penghasilan bruto sebesar 110 juta rupiah dengan DPP sebanyak 50% dan kena penghasilan netonya adalah 55 juta. Dengan potongan dasarnya 20%, jadi PPh 26-nya adalah 22 juta.